Sugeng dalu Romo Edi. Sugeng dalu Mas. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Pripun kabare Romo? Alhamdulillah pangestunipun kadang sedaya berkat doa restu dari saudara-saudara yang ada di sana, saya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ini melanjutkan dari episode yang lalu Romo. Iya. Mengenai huruf Jawa Hono Coroko kalian Caroko dibalik. Oh iya. Itu manfaat dan kegunaannya seperti apa ya Romo? Jadi sebelumnya saya akan menyapa saudara-saudara semua yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga panjenengan yang ada di sana, yang sakit segera diberi kesembuhan, dilancarkan rezekinya, dan diberikan barokah kenikmatan. Meskipun di dalam masa pandemi yang berkepanjangan ini, semoga panjenengan semua senantiasa diberkahi keimanan, ihsan dan Islam, menjadi umat yang taat tetap beribadah. Amin. Jadi mengulas atau menjabarkan tentang aksara 20 atau aksara 20 Hono, Coroko, Doto, Sawala, Pada, Jayanya. Meskipun kalimat itu sangat sederhana dan dianggap hanya sebagai huruf atau aksara, sebagai pengantar tulisan, namun sebenarnya aksara Jawa itu mempunyai makna yang sangat dalam di dalam lingkaran atau khususnya darah orang Jawa yang sudah mendarah daging. Jadi Hono Coroko itu sendiri dipisah-pisah atau satundo sabilik-bilik untuk memaknai. Ho yang artinya hurip, urip, hampa atau kosong, jadi suwung. Ho yang artinya hampa atau suwung, di mana pada saat itu masih belum ada apa-apa. Dan ketika udara yang hampa tersebut bercampur dengan 4 energi, yakni api, air, angin, dan bumi, maka menimbulkan suatu mukjizat yang luar biasa sehingga munculnya suatu nar. Maka jadilah aksara No. No yang artinya nar, cahaya atau nur, yang mana ini mempunyai daya hidup yang luar biasa. Diartikan pula bahwasanya Ho itu adalah kehidupan laki-laki, sedangkan No adalah kehidupan perempuan. Maka disebutkan pula bahwasanya manusia itu tercipta dari bumi suci, angin suci, geni suci, dan juga air yang suci. Setelah Ho dan No ini muncul, maka jadilah Coroko. Coroko yang diartikan cipta, huruf So, Rasa, huruf Ro, dan Karsa.
aksara ko, cipta, rasa lan karsa. Kita kembalikan ke awal tadi, ho dan no yang disebutkan laki-laki dan perempuan, Bapak Adam atau Ibu Hawa. Tatkala sudah mempunyai daya cipta dan rasanya menyatu, maka mempunyai karsa atau kekarepan. Kekarepan apa? Kekarepan mewujudkan untuk manusia-manusia atau khalifah-khalifah yang akan memenuhi bumi persada ini. Lalu dengan Datta Sawala, Dat Sawala, artinya dat pembenar, sehingga layak apabila manusia pun mendapatkan pembenar atau dipinjami maha benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya tiada yang benar di muka bumi, bahkan di bawah langit ini, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di mana setelah Dat Sawala artinya tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Karena apa? Allah adalah maha benar. Dan manusia pun juga mempunyai rasa pembenar. Jadi harus dipisahkan antara maha benar Allah dan benar yang dimiliki manusia. Hanya sekedar pinjaman atau keberkahan dari Allah. Datta Sawala, dat yang tidak pernah salah. Dat yang tidak pernah salah itu siapa? Allah. Lantas Allah letaknya di mana? Di mana-mana. Jadi setiap manusia ini mempunyai sifat Allah. Namun tidak mempunyai wewenang seperti Allah. Bisa dipahami nggih? Punya sifat seperti Allah tapi tidak bisa wewenang seperti Allah. Karena Allah adalah maha hidup yang menghidupi. Allah tidak punya ayah, tidak punya ibu. Dia adalah sang pencipta alam seisinya. Datta Sawala. Lantas Podo Joyonya. Podo yang artinya sama. Joyo adalah kekuatan. Di dalam tubuh kita yang sudah tertanam 4 nafsu, amarah, aluamah, supiyah, serta mutmainah. Ini masing-masing mempunyai daya kendali. Dan masing-masing mempunyai keinginan. Masing-masing mempunyai kekuatan. Tidak mau mengalah. Begitu pula laki-laki dan perempuan mempunyai sifat yang sama. Ketika cipta, rasa, dan karsa ini menyatu, mereka pun tidak mau untuk mengalah. Lantas monggo botongo, mogo botongo, mogo botongo. Setelah habis masa penantian, maka dat ini dilepaskan oleh mo yang artinya sukmo, bobar dan wadak, dan menjadi bangkai atau batang. Lantas setelah sukmo ini pulang, mau kemana? Tergantung amal dan kebaikannya. Dimaknai pula bahwasanya ho itu urip, co itu cahya atau nur, no itu adalah nabi. Maka yang mendapatkan wahyu kenabian adalah
Muhammad. Jangan heran ketika nabi pertama itu adalah Adam, tapi Bapak Adam pun bersahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sementara Muhammad belum ada ya. Makanya diisyarahkan atau diriwayatkan Kanjeng Nabi Muhammad itu mendapatkan ilham atau mendapatkan wahyu di Gua Hira. Mengapa kok di gua? Kok enggak di masjid? Kok tidak di masjid? Ya? Kok tidak di atau di muka bumi? Kalau gua itu kan di dalam. Nah, tak balekno ning ngene hono antara laki-laki dan perempuan. Gua yang dimaksud adalah gua garbo. Jadi Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum dilahirkan sudah mendapatkan wahyu. Jadi sudah ada wahyu untuk diserahkan kepada wadaksi Muhammad. Maka tidak heran apabila ketika beliau Kanjeng Rasul ini lahir menjadi pencerah, penerang dan juga penuntun dunia di segala umat. Terus ini Romo, bedanya Hono Coroko dengan Caroko di balik itu apakah manfaatnya itu berbeda Romo? Kalau Caroko, kalau seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya Hono Coroko itu adalah pemahaman kita hidup ini akan kemana, uripe awake dhewe iki ape ning endi, terus mulie bakal ning endi. Kalau orang Jawa menyebutnya sangkan paraning dumadi gitu. Nah, lantas bedanya dengan caraka balik. Caraka balik itu merupakan huruf atau aksara yang dibalik dengan tujuan untuk menolak bala. Dan barang siapa yang mengamalkan cara kebalik itu, mukjizatnya luar biasa. Di situ menjadi pangruatan orang Sukerto, pangruatan orang yang mengalami hal-hal yang sekiranya bertujuan tidak baik kepada kita. Bahkan Caraka Balik mempunyai daya yang luar biasa. Meskipun panjenengan tidak hafal dengan Hono Coroko, dengan membaca Caraka Balik diulang-ulang, insya Allah dalam usaha panjenengan akan diloloskan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti manfaatnya luar biasa ya. Manfaat Caraka Balik ini sangat luar biasa. Dan terjadinya huruf Hono Coroko maka disebut sebagai tahun Soko, karena di mana Hono Coroko tersebut juga dibuat oleh para orang yang terpilih atau sang aji dari wilayah Gujarat, tanah Arab. Aji Soko, yang siapa sebenarnya Aji Soko? Tidak lain adalah Syekh Subakir sendiri yang menumbali tanah Jawa, gitu loh. Oh, berarti Aji Soko itu nama lain dari Syekh Subakir, Om? Aji Soko ya Syekh Subakir ya Aji Soko. Nah, kenapa dinamakan Aji Soko kok tidak Syekh Subakir? Pada masa itu kan orang-orang ini pemahamannya masih yang Pangeran Katon, opo sing ketinggal gitu loh ya, opo sing ketinggal gitu. Disebut Aji artinya siji, orang pertama. Soko sebagai penguat. Jadi istilah
Jadi nama atau gelar itu diberikan kepada Syekh Subakir dengan nama Aji Soko, nama penghormatan orang Jawa pada masa itu. Jadi Aji artinya adalah orang yang diunggulkan, Soko sebagai penguat pegangan kendalinya orang-orang pada masa itu, orang Jawa pada masa itu di zaman Kabudan. Lantas kenapa seperti itu? Aji Soko kok diagung-agungkan, sementara di sisi lain sudah banyak kerajaan-kerajaan yang berdiri. Ya karena orang pada masa Buddha ini ada beberapa orang yang mempunyai derajat yang tinggi, ada yang rendah, bahkan kastanya dipecah-pecah. Ada kasta Brahmana, ada kasta Sudra, ada kasta Ksatria, ada kasta Waisya. Maka tidak heran pada masa itu seseorang diberikan kesempatan untuk mengkaji ilmu oleh Aji Soko dengan abdinya dua, si Doro dan Sembodo. Doro dan Sembodo sendiri sebenarnya adalah afiliasi daripada nafsu manusia. Doro yang artinya bohong, Sembodo yang artinya nyembadani.